Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kedinasan.id, kembali lagi dengan kakak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peluang diterima Polsat STS tahun 2022. Pada video ini kakak akan bahas bagaimana sih jumlah formasi atau kuota yang diterima di Polsat STS dengan jumlah pendaftarnya. Kita akan menganalisis gimana tingkat kesulitan atau tingkat persaingan lah untuk masuk ke Polsat STS tahun 2022. Nah, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang nantinya akan mendaftar di Polsat STS tahun 2023. Jadi, dengan video ini bisa dijadikan acuan untuk memilih atau mengatur strategi dalam mendaftar di Polsat STS. Nah, untuk teman-teman ketahui, ada sedikit perbedaan di SPMB tahun 2022, yaitu kalau tahun sebelum 2022 itu alurnya adalah daftar SPMB, kemudian kuliah dulu selama 4 tahun atau 3 tahun untuk D3, baru nanti memilih formasi penempatan. Nah, oke ya, kebayang ya, jadi daftar dulu, daftar SPMB, diterima, lulus SPMB, kuliah, kemudian baru memilih formasi penempatan. Tapi tahun 2022 ini, itu daftar SPMB sekaligus memilih formasi penempatan, teman-teman. Jadi sudah ada di depan. Jadi nanti teman-teman sudah tahu akan lulus kemana, lulus ke provinsi mana, seperti itu. Baru melaksanakan kuliah selama 4 tahun untuk D4 dan 3 tahun untuk D3. Seperti itu ya. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian gimana nanti tahun 2023? Kalau tadi kan 2022. Nah, 2023 itu nanti gimana? Nah, ini harus menunggu pengumuman resminya ya teman-teman. Biasanya itu di bulan Maret atau April di tahun 2023. Entah sistemnya nanti akan sama dengan 2022 yang daftar kemudian pilih formasi, atau bisa juga nanti akan kembali lagi seperti dulu. Nah, kita juga belum tahu. Nanti kita harus menunggu di pengumuman resminya, biasanya di bulan Maret atau April. Kemudian kita coba yuk analisis antara jumlah formasi atau jumlah kuota yang diterima dengan peserta yang mendaftar. Jadi itu bisa jadi acuan strategi untuk teman-teman yang mau mendaftar ke tahun 2023. Untuk formasinya kakak ambil dari website resmi Polsat STS ya teman-teman. Nah, di sini ada dashboard jumlah pendaftar. Nah, di sini ada kuota atau formasinya, kemudian ada jumlah yang mendaftar. Ya, di sini dibagi menjadi jurusan D3 statistika, D4 statistika, dan D4 komputasi statistik. Kemudian kakak sudah mengolah datanya. Jadi kita di sini menggunakan file Excel yang kakak sudah olah. Ini kakak ambil datanya dari sini, kemudian kakak di file Excel. Dan di sini kakak sudah menghitung peluang, berapa sih peluang untuk masuk atau bisa lulus ke formasi itu. Contohnya di sini ya teman-teman. Provinsi Aceh itu membuka 5 kuota atau 5 sisma peserta ataupun yang lulus untuk jurusan D3 statistika. Kemudian Aceh itu membuka 19 kursi atau 19 formasi untuk D4 statistika dan membuka 11 formasi untuk komputasi statistik. Nah, kemudian kalau di pusat ini BPS pusat itu D3-nya tidak ada, namun D4 statistikanya ada untuk 9 formasi. Kemudian jurusan komputasi statistik ada 8 kursi atau 8 orang. Oke, ini ya. Ini file Excel-nya. Nah, kita lihat teman-teman. Kita bisa bandingkan jumlah kuota yang terbuka atau yang dibuka dengan jumlah pendaftarnya. Contoh kita menganalisis yang jurusan komputasi statistik saja teman-teman. Nah, contohnya di pusat membuka 8, kemudian yang mendaftar 359. Artinya peluangnya adalah 0,022. Atau kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mencerna peluangnya, kita lihat saja yang di kolom jumlah peserta yang harus dikalahkan. Artinya satu orang itu harus mengalahkan 45 peserta lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini hasil pembagian saja. Pembagian pendaftar dibagikan 358 dibagi 8. Nah, kita akan melihat daerah mana sih atau peluangnya yang paling ketat untuk jurusan komputasi statistik ini
Yang pertama adalah di Provinsi DKI Jakarta teman-teman. Karena apa? Formasi yang dibuka hanya 2, tapi yang mendaftar sampai 380 peserta. Artinya satu orang harus mengalahkan 190 orang lainnya. Nah, itu kan persaingannya sangat ketat. Kemudian yang kedua ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu hanya membuka satu orang formasi, Provinsi Jawa Tengah membuka satu formasi komputasi statistik. Nah, yang mendaftar 190, artinya dia harus melawan 190 peserta lainnya. Nah, nilai yang di sini nilai pembulatan ya teman-teman. Jadi kisarannya hanya kisaran saja. Kemudian yang ketiga yang paling ketat di komputasi statistik adalah Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur itu membuka 6 formasi, kemudian yang mendaftar sampai 650 orang. Nah, itu harus mengalahkan 108. Nah, formasi ini maksudnya adalah nanti ketika teman-teman lulus kuliah itu akan penempatannya di daerah tersebut teman-teman. Oke. Jadi bukan kuota dari atau asal teman-teman gitu. Jadi adalah setelah teman-teman lulus dari STIS akan penempatan di BPS mana seperti atau di daerah provinsi mana. Jadi kuota ini bukan kuota dari daerah teman-teman berasal seperti itu. Kita lihat jurusan statistika untuk yang paling ketat ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita lihat Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah hanya membuka satu formasi untuk jurusan statistika D4. Nah, yang mendaftar sampai 547. Jadi satu orang harus mengalahkan sekitar 547 peserta lainnya. Oke, ini yang paling ketat. Kemudian disusul oleh Jawa Barat. Jawa Barat hanya membuka 2 formasi atau 2 kota untuk jurusan D4 statistika, tapi yang mendaftar sampai 498 orang. Jadi di sini harus mengalahkan 249. Dan daerah yang lumayan persaingannya lumayan bisa untuk besar ya, untuk persaingannya peluangnya besar ada di Provinsi Papua. Di sini Provinsi Papua membuka 17 formasi, 17 kuota untuk D4 statistika, dan yang diterima pendaftarnya 186 teman-teman. Jadi satu orang ini akan harus mengalahkan 11 orang lainnya. Oke, ini kita dari D4 statistika. Kemudian kita bahas yang D3 statistika. Kita lihat yang paling besar atau paling ketat persaingannya ada di Provinsi DIY, Yogyakarta. DIY ini di Yogyakarta ini hanya membuka satu formasi kuota untuk D3 statistika, tapi yang mendaftar hingga 294. Artinya satu orang harus mengalahkan 294. Disusul oleh Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara ini hanya membuka 2 formasi atau 2 kota untuk D3 statistika, tapi yang mendaftar hingga 251. Hingga jumlah peserta yang dikalahkan adalah satu orang itu harus mengalahkan 126. Untuk acuan teman-teman atau untuk sekedar untuk bisa menjadi informasi bagi teman-teman untuk memilih, misal nanti tahun 2023 teman-teman untuk memilih jurusan dan memilih provinsi penempatan atau provinsi formasi yang tepat. Dari sini kan kita bisa lihat, tinggal di filter saja mana yang paling ketat, mana yang persaingannya paling lebih banyak peluangnya, seperti itu. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar atau langsung chat ke WhatsApp admin kedinasan.id. Nanti akan kita bahas seputar Polsat STIS jika teman-teman ada pertanyaan. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Polsat STIS tahun 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.